Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Mohon maaf lahir dan batin, dan tentunya semoga Tribuners semua dalam keadaan sehat, bahagia, serta masih semangat menjalankan aktivitasnya. Tentu senang sekali rasanya saya Firna Ciretno dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program spesial kita siang menuju sore hari ini, yaitu program Ngobrol Virtual edisi 26 April 2023. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi yang aktual, informatif, serta menarik untuk kita perbincangkan. Nah, seperti pada kesempatan yang berbahagia ini, pada episode yang lalu, kemarin kita sudah bahas bersama Ketua Umum dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, dan untuk itu ada satu kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita akan membahas satu tema, yaitu menuai peluang bisnis dari para saudagar di PSBM 2023. Bersama narasumber kita ada Bapak Haji Andri S. Arif Bulu SEMM selaku Wakil Ketua Umum Kadin Sulawesi Selatan. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Vio. Ya, Selamat gimana siang, kabarnya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, maaf lahir dan batin. Oke, langsung disapa ya Pak. Iya. Pak Andri ya sapanya Pak? Iya. Ya. Pak Andri hari ini sudah melakukan aktivitas apa saja nih Pak? Ya, hari ini seperti biasa kita di Sulawesi Selatan mengunjungi keluarga adalah utama sejak Lebaran hari Sabtu kemarin, dan tadi baru selesai semacam halal kecil-kecilan dengan keluarga-keluarga besar. Berarti asli dari Kota Makassar Pak? Saya asli Makassar. Oh. Ya. Oke Pak, mungkin tadi kan sudah ada aktivitas silaturahmi Iya. kecil-kecilan begitu Pak. Tapi kalau aktivitas akhir-akhir ini, mungkin sebelum Lebaran nih Pak, disibuki dengan aktivitas apa saja? Puasa dulu tuh. Puasa tentu Pak. Jadi selama bulan Ramadan aktivitas berlangsung normal saja. Di organisasi, di Kadin juga berlangsung secara normal. Kemudian di kantor kita melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan tentu situasi sekarang ini adalah situasi kita restart kembali setelah libur 6 hari. Betul, ada cuti ya Pak. Ada cuti, saya dengar cutinya katanya boleh ditambah, ini kata Pak Jokowi. Katanya. Ya, mudah-mudahan, tapi kalau kelamaan juga jadinya startnya jadi males-malesan. Ya, jadi hari ini kita coba aktivitas biasa, tadi mampir kantor sebentar, masih salam-salaman aja dulu. Ya, belum ada yang berarti untuk mungkin 1-2 hari ini sampai Jumat, setelah itu baru kita start lagi minggu depan. Mungkin pekan depan baru mulai normal. Baru pertama kali juga ya berkunjung ke Tribun ya Pak? Ya sebenarnya sering. Cuma baru ikut podcastnya nih. Iya. Mungkin Tribuners pada penasaran juga nih Pak Andri. Iya. Kalau untuk Pak Andri sendiri, boleh menceritakan sedikit Kak jenjang karirnya, apalagi di Kadin ini Pak? Oh iya. Ya, silakan. Ya, makasih Tribuners, Kakak Vio, Mbak Vio. Jadi saya di Kadin adalah Wakil Ketua Umum, membidangi pertambangan. Wakil Ketua Umum bersama-sama Pak Ketua saya, Pak Andi Iwan Darmono Aras. Beliau adalah Ketua Umum Kadin sekaligus anggota DPR RI. Jadi mungkin pada kesempatan hari ini saya diberi amanah untuk mewakili. Saya di Kadin udah lama banget, ya cuma untuk menjadi WKU baru di periode Pak Iwan. Pernah sangat aktif di HIPMI bersama Pak Ketua. Saya Ketua Umum HIPMI Sulawesi Selatan tahun 2003-2007. Ya, setelah itu ya malah melintang lah di berbagai organisasi. Nah, sekarang kita sudah di Kadin, dan tentu selain itu juga aktivitas sehari-hari ya, karena saya berada di posisi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah. Nah, kita membantu Pemda dalam rangka mempromosikan pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Oke. Ya, nanti kita akan bahas 2 topik ya Pak, Kadin dan juga kesempatan berikutnya. Ya, maksudnya pada kesempatan ini juga, tapi setelah ya. Karena Kadin kan memang selain pariwisata banyak banget sektornya. Sana ada investasi, ada infrastruktur, ada perkebunan, kelautan, perikanan, ada UMKM-nya, ada kuliner, macam-macam. Ada ekonomi kreatif, dan terutama ada budaya juga di Kadin. Jadi semuanya, hampir semua sektor kita, namanya Kamar Dagang dan Industri. Jadi hampir semuanya terkait dengan usaha dan
prospek-prospek investasi ada di Kadin. Oke. Ya. Jadi secuil yang sudah disampaikan Pak, Ya. bahwa Kadin ini adalah singkatan dari Kamar Dagang dan Industri Industri, Pak. Indonesia Sulawesi Selatan. Kadin Oke, Pak. Sulsel. Kemudian pasti menjadi pertanyaan Pak, wadah atau organisasi ini Iya. pasti memiliki visi dan misi yang Iya. terstruktur pastinya ya. Iya. Mungkin bisa disampaikan sedikit Pak kepada Tribuners. Ya, kalau secara umum Kadin adalah induk daripada semua asosiasi usaha yang ada di Indonesia. Jadi kami membawahi semua organisasi yang ada di Sulawesi Selatan, seperti misalnya Gapensi, Apindo, Iya. kemudian Ardin, dan macam-macam organisasi usaha. Nah, kemudian tentu anggotanya adalah anggota biasanya itu adalah organisasi, dan anggota luar biasanya adalah perusahaan-perusahaan. Oh, oke. Dan tentu di Kadin juga menjadi bagian daripada program pembangunan di Sulawesi Selatan. Nah, jadi beberapa tahun terakhir ini Kadin Sulsel sangat aktif untuk mempromosikan potensi-potensi investasi yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, target kami memang di Kadin, selain investasi itu berkembang, tentu efek ekonominya akan terasa untuk masyarakat. Ya memang dalam sama-sama kita semua sih, 3 tahun terakhir ini kita terombang-ambing gara-gara ya pandemi, hampir semuanya stuck gitu, nggak ada yang jalan. Nah, termasuk juga teman-teman yang ada di perusahaan-perusahaan anggota Kadin juga merasakan hal yang sama. Jadi tahun 2023 ini mudah-mudahan bisa menjadi titik tolak awal. Kita kick off lagi kembali. Ya, ya. Tapi Pak, apakah tugas Kadin secara umum kan ini adalah bagaimana sebuah asosiasi begitu Pak, bagi para pengusaha. Tapi kalau boleh disampaikan tugas pokoknya Kadin ini untuk para pengusaha mungkin atau untuk kepada masyarakat itu seperti apa Pak? Kami menciptakan peluang pasar kepada para perusahaan maupun organisasi untuk melakukan pengembangan usahanya. Jadi Kadin bisa menjadi jembatan antara perusahaan dengan perusahaan, B2B maupun B2G. Misalnya kita dengan pemerintah di mana saja, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah luar negeri, misalnya negara-negara lain, mancanegara, Kadin menjadi jembatan kerjasama gitu ya Pak? Untuk melakukan B2B atau B2G-nya. Karena Kadin didirikan berdasarkan undang-undang, jadi kita dengan pemerintah itu sangat searah. Bergandengan ya Pak? Iya, bergandengan tangan. Apalagi kalau Sulawesi Selatan kan sangat terkenal dengan kita sebenarnya budaya kita ini budaya saudagar memang. Betul, betul. Iya, dari nenek moyang dulu itu kerjanya kan berdagang kemana-mana. Kita bisa ciptakan alat transportasi yang sangat terkenal, Pinisi. Pinisi, betul. Itu bisa melanglang buana sampai kemana-mana. Dan sampai sekarang Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang punya penduduk yang lebih besar di luar daripada di dalam Sulawesi Selatan sendiri. Iya. Kita tersebar ke seluruh Indonesia. Iya. Kita di sini cuma sekitar 10 juta jiwa. Tapi di luar yang tersebar di luar itu 15 juta jiwa. Gitu. Jadi banyak sekali. Jadi warga masyarakat Sulawesi Selatan itu mulai dari Aceh sampai di Papua itu tersebar dengan banyak banget. Nah Pak, pasti kalau yang lebih menariknya lagi Pak, tadi kan Pak Andri sempat menyebutkan bahwa kerjasama mungkin baik itu dalam negeri atau juga luar negeri. Tapi hingga saat ini Pak, kalau dari pernyataan Pak Andri tadi kan kita baru memulai nih, istilahnya baru mau kick off di tahun 2023 Pak. Lantas kerjasama yang terjalin akhir-akhir ini dengan mungkin luar negeri atau internasional itu apakah sedikit ada penurunan atau gimana Pak? Ada sedikit ya, ada sedikit penurunan sejak sebelum pandemi. Karena Pak Ketua ini pada saat dia terpilih, pada saat itu juga tahun pandemi, tahun 2020, sehingga terus terang memang agak berpengaruh kepada kinerja. Betul. Karena kita nggak tahu mau bisnis sama siapa pada saat itu kan. Mau ajak bisnis ke sana nggak ada yang bisa, ajak bisnis ke sini nggak ada yang bisa, tertutup semuanya gitu. Akhirnya ya kita himbau saja pada saat itu kepada seluruh organisasi untuk membina anggotanya melakukan bisnis katakanlah terobosan menjadi online dan sebagainya. Kadin tetap berusaha untuk tampil sebagai organisasi yang mampu memberikan solusi-solusi dan pemasaran bagi produk-produk yang ada khususnya di Sulawesi Selatan ini. Kemudian dengan hubungan luar negeri
sampai sekarang sangat aktif kita. Di masa pandemi pun kami banyak menerima Pak Duta Besar yang datang ke Sulawesi Selatan. Mulai dari Eropa, dari Kroasia datang, dari Rusia datang, dari Jerman, dari Malaysia, India, banyak sekali datang ke Sulawesi Selatan selama 2 tahun terakhir. Nah inilah menjadi apalagi kebanggaan kita sendiri bahwa meskipun pandemi, para dubes itu datang ke Makassar. Apakah hanya sekedar datang atau ada investasi mungkin Pak? Dia bawa beberapa pengusahanya. Hanya memang kesulitan kita kan untuk membalas kunjungannya ke sana itu belum sempat. Tapi mudah-mudahan setelah keadaan membaik ini, kita coba rangkaikan strategi lagi ya Pak? Strategi untuk membalas kunjungan itu dengan membawa para pengusaha-pengusaha di sini untuk cari mitra dari luar. Misalnya kita punya potensi banyak banget di Sulawesi Selatan, mulai dari hasil terutama perikanan dan kelautan, perkebunan, itu sangat terbuka lebar, pariwisata juga untuk menjalin kerjasama dengan investor. Betul. Kami sudah membuka itu. Tapi Pak, dengan adanya berbagai sektor mungkin perikanan, pertambangan juga, kemudian pariwisata. Tentunya untuk mengatur ini semua kan perlu SDM yang mumpuni nih Pak. Kemudian bagaimana untuk SDM-nya dari Kadin sendiri Pak? Untuk menjadi bagian Kadin apakah ada syarat khusus? Ada. Kalau untuk menjadi investor atau join teman-teman dengan pengusaha dari luar, yang penting kita punya portofolio perusahaan bagus. Kita coba bawa untuk perkenalkan. Karena kami juga menjalin kerjasama dengan berbagai bidang sektor lain. Kami bekerjasama dengan kementerian, kemarin ada 4 kementerian. Kadin juga ada di situ aktif bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan, bersama HIPMI Sulawesi Selatan. Kita mengadakan Sulawesi Selatan Tourism and Investment Summit. Itu dilaksanakan tanggal 2 sampai 4 Maret kemarin di Hotel Kalaro. Kami menghadirkan dari 4 kementerian, dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri BUMN, Menteri Investasi, dan terakhir Menteri Kebudayaan. Kami hadirkan. Di situ kami datangkan investor dari Rusia. Dari Rusia untuk berinvestasi di Sulawesi Selatan. Dia sangat tertarik khususnya di sektor perikanan dan kelautan di Bulukumba dan Selayar. Kemudian satu lagi sektor di pariwisata di kawasan Geopark. Maros Mangkep. Jadi namanya Sergei Solonin, kita bawa dari Rusia untuk investasi Sulsel. Itu hari sih ngomongnya ya sekitar sampai 100 sampai 150 miliar untuk pengembangan pariwisata. Ini lagi di follow up sama teman-teman di Geopark dan di Bulukumba. Nah, Kadin ada berperan serta di situ. Oke. Jadi memang sangat besar Pak peran-peran Kadin ini dalam mendatangkan begitu pendapatan bagi daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan ya Pak. Oke Pak. Kemudian ini yang belum terjawab sepertinya Pak. Kalau untuk menjadi anggota Kadin, iya, gimana Pak? Membutuhkan portofolio? Yang pertama, organisasi pasti jelas. Organisasinya ada macam-macam, Gapensi, Ardin, Aspikindo, Apindo. Itu secara otomatis menjadi anggota luar biasa Kadin. Anggota biasanya adalah para perusahaan. Nah ini mesti ada akte, ada perusahaan, ada pemilik perusahaan yang mendaftar di Kadin. Itu saja. Nanti di sana diklasifikasi usahanya bidang apa gitu. Ada sekretariat kami, ada direktur eksekutif yang mengatur itu dan syarat-syarat khusus nggak ada. Yang penting perusahaannya jalan, pemiliknya ada, kemudian alamat dan sebagainya ada. Itu daftar di Kadin, nanti kita bikin klasifikasi. Misalnya bidang tambang, kita masukkan di tambang. Nanti kita cari mitranya. Mana? Perikanan dan kelautan kita cari mitranya. Pariwisata kita cari mitranya. Dan kantor kami sangat representasi di Petarani ya, di Ramayana situ. Ya, jadi mungkin apakah kalau misalnya berlaku hanya untuk perusahaan Pak? Karena anggota Kadin juga adalah salah satunya itu pemerintah, kita masukkan juga, ya karena pemerintah secara ex officio menjadi salah satu pengurus Kadin, karena kami bermitra erat dengan pemerintah.
Karena investasi bagaimanapun juga pasti melibatkan pengusaha yang jadi Kadin. Jadi kita sama-sama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Semuanya ada Kadinnya. Oke Pak, ini kan ada satu bacaan dan kabarnya ada statement bahwa Kadin bersama Serikat Pekerja dan dunia pendidikan menciptakan sebanyak-banyaknya nih tenaga siap pakai dengan kualifikasi internasional. Jadi pasti menjadi pertanyaan kalau Tribuners dengar ini Pak, sebenarnya yang dimaksud dengan tenaga siap pakai di sini apakah memang SDM-nya diajar begitu, diberikan pendidikan atau gimana Pak penjelasannya? Kalau terkait dengan siap pakai, karena memang sekarang zamannya udah globalisasi banget gitu. Ya. Dulu kita beberapa tahun yang lalu pendidikan kita ini sudah luar biasa, ya. Mahasiswa-mahasiswa kedokteran dari Malaysia, dari Brunei itu kuliahnya di Unhas semua. Ya. Ya. Sekarang mungkin keadaannya kebalik gitu, kita yang belajar keluar. Jadi karena kita sudah masuk dalam pendidikan internasional, maka nggak boleh sembarangan, Jadi beberapa tahapan-tahapan kami lakukan di sini, melakukan MOU dengan Unhas untuk menciptakan katakanlah aktivis-aktivis atau tenaga-tenaga yang siap untuk melakukan persaingan secara global. Nah, tapi memang tidak spesifik dalam satu bidang saja gitu. Kami lebih concern untuk dalam meningkatkan produk maupun kemampuan untuk melakukan pengembangan inovasi di bidang usahanya. Itu yang kami tingkatkan. Oke. Jadi Pak, hingga saat ini inovasi yang terus dikembangkan begitu ya? Sudah ada seperti apa Pak inovasi yang dilahirkan mungkin? Kalau bidang ekonomi kreatif yang banyak, karena dalam 3 tahun terakhir ini yang kayak begitu yang banyak menjadi apalagi itu bertransformasi lah ya Pak? Dan ya bertransformasi menjadi bisnisnya online, digitalisasi ya Pak? Ekonomi kreatif. Teman-teman yang ada di Kadin khususnya di bidang aircraft itu banyak melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar Sulawesi Selatan, di Jawa maupun Bali, untuk melakukan pelatihan membuat produk merchandise, produk UMKM yang sifatnya sudah standar internasional. Ya, kalau teman-teman di pariwisata sudah melakukan kerjasama dengan lembaga pengrajin yang dikelola oleh Krishna yang ada di Bali untuk membuat produk itu. Jadi contoh-contoh seperti itu yang kami lakukan. Kalau pengusaha besarnya memang sudah otomatis, ya. Apalagi sekarang sudah mulai terbuka ekspor terkait dengan pertambangan dan sebagainya, meskipun masih ada dibatasi sedikit, tapi persiapan untuk menuju ke sana itu Sulsel kita coba menjadi salah satu tuan rumah. Kita memiliki nikel yang luar biasa di kawasan Vale di sana. Kemudian kita masuk dalam pemain-pemain besar juga dalam penciptaan energi terbarukan seperti untuk mobil listrik dan sebagainya. Litiumnya kita siapkan dan lahan di Sulawesi Selatan juga kita siapkan. Nah, itu semua menjadi kerjasama kita antara pemerintah dan Kadin. Jadi mulai dari sektor ekonomi kreatif sampai pengusaha besarnya kita coba masuk berperan serta di situ. Pak, ini kan juga menjadi pertanyaan pastinya dari penjelasan Bapak, kemudian Tribuners juga pasti melihat nih fenomena yang terjadi di Sulawesi Selatan pastinya dengan adanya kan salah satu misi dari Kadin, kalau nggak salah mohon dikoreksi ya Pak, adalah menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis ya Pak. Kemudian kan fenomenanya, kenyataannya kita lihat lebih banyak didominasi dengan ya perusahaan besar lah Pak, atau UMKM itu sedikit banyak yang masih meniti gitu Pak. Apakah Anda setuju dengan statement saya Pak? Kemudian apa tanggapan Anda Pak? Agak sulit memang kalau kita memberikan satu solusi yang cepat bagi dalam rangka pemulihan setelah masa pandemi. Sulit sekali. Keterlibatan pengusaha besar dengan pengusaha kecil itu istilahnya begini, masing-masing mencoba recovery sendiri gitu. Pengusaha raksasanya maupun UMKM-nya. Masing-masing menciptakan pasar-pasar tersendiri dulu. Mungkin juga dalam internal perusahaan masing-masing mereka lagi rehabilitasi ya, karena banyak yang sebenarnya kolaps pada saat itu, sehingga
untuk me-link and match-nya antara pengusaha sama pengusaha kecil ini perlu waktu memang. Betul. Perlu waktu, nggak bisa langsung instan mereka bisa jalan Terswitch. sama-sama. Ya, karena kebanyakan dan sebagian besar dari kita adalah pelaku UMKM, kita fokus di situ. Kita fokus membina mereka sehingga bisa settle dan bisa bangkit lebih bagus, lebih kuat. Otomatis ketika pondasinya ini sudah semakin bagus, pengusaha besarnya akan mampu untuk membuka jalan juga kepada pengusaha yang sudah settle di bawah ini, bisa naik juga ke atas itu. Jadi kita sementara dalam 1 tahun terakhir ini membina recover betul-betul para pengusaha UMKM kita, ya pengusaha menengah ke bawah lah yang kita coba perbaiki. Tapi Pak, maksud dari kita coba fokuskan ke UMKM ini dalam bentuk apa saja nih Pak? Pertama ini tadi kita buka semacam pasarnya keluar. Kita bikin tourism and investment summit. Di situ karena sifatnya summit, kami pertemukan pengusaha dari Jawa, dari luar negeri, kumpul di Makassar, ketemu dengan pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian kita bikin pelatihan-pelatihan seperti tadi dengan para pengrajin yang ada di Jawa, di Bali untuk produk ekonomi kreatif. Kemudian kami juga coba buka satu terobosan terkait dengan sektor maritim. Kita ketahui bersama kita ini wilayah kelautan. Kita punya maritim, tapi kita tidak punya satupun kapal pinisi di Sulawesi Selatan. Pinisi yang ada ini pinisinya orang semua. Orang luar ya Pak? Orang luar lagi. Kita tidak punya satu pinisi pun. Nah sekarang kita coba itu. Kita coba itu sehingga mampu memasarkan pinisi ini menjadi ikon internasional. Itu juga menggambarkan bahwa Sulawesi Selatan ini punya potensi kelautan luar biasa. Punya para pengusaha yang betul-betul pedagang besar ada di sini. Simbol-simbol kapal itu seperti itu. Dan dia tangguh gitu. Nah, kita coba perkenalkan itu. Nah sekarang langkah-langkahnya adalah kita perbaiki infrastruktur dan coba memasarkan kembali Sulawesi Selatan. Kita manfaatkan nanti program di PSBM yang ke-23 ini untuk coba kita sama-sama kick off di situ. Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan potensi usaha yang luar biasa, dan kami juga punya sarana yang luar biasa untuk sama-sama mengantar Sulawesi Selatan dan Lembang. Apalagi ini kan tahunnya ini last minute ini, ya tahun 2003 ini tahun terakhir, 2024 sudah tahun baru lagi dari segi politik maksud saya. Jadi tentu momentum terakhir ini mudah-mudahan semuanya bisa membaik sehingga pada saat 2024 pemerintahannya baru semua, karena ini baru seluruh Indonesia loh, bukan di Sulawesi Selatan saja. 2024 ini pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, bupati, hampir semuanya baru. Jadi kalau kita siapkan dari sekarang mantap, ya tentu pada saat pemerintahan yang baru nanti itu sisa langsung jalan aja. Seberapa yakin Pak? Karena usaha ini memang tidak bisa jauh dari politik, tapi di Kadin juga ini isinya orang politik semua sebenarnya. Mbak Vio, ketua umum, wakil ketua umum, ketua komite dan sebagainya rata-rata politik semua. Tapi ini selain menjadi handicap juga menjadi keuntungan karena kami punya saluran-saluran yang hampir merata. Satu di partai ini, satu di partai ini. Jadi program Kadin ini bisa kami bawa, kami bisa tawarkan ke semua partai politik ataupun siapapun nanti yang memimpin negara atau daerah. Karena kami punya salurannya lengkap di Kadin. Nah ini kita coba manfaatkan semua ini meskipun memang dalam pemilihan mungkin kita saling bersaing misalnya, tapi di dunia usaha kita punya semangat yang sama untuk membangkitkan ekonomi di Sulawesi Selatan. Oke Pak, mungkin kalau kita berbicara tentang tema kita hari ini, menuai peluang bisnis dari para saudagar nih Pak di PSBM 2023. Tentu menjadi pertanyaan pertama ini, bagaimana sih hubungan atau maksudnya apa korelasi antara Kadin dan KKSS di perhelatan PSBM 2023 ini Pak? Sebenarnya begini, kalau saya lihat semangat awalnya, pada saat itu mungkin Pak Yusuf kalah, kalau 23 tahun lalu berarti umur saya masih berapa ya? Saya mesti coba dihitung dulu Pak. Mau dibantu hitung Pak? Jadi semangat pertama adalah tentu pelaksanaan PSBM selalu dilaksanakan setelah bulan suci Ramadan. Setelah Idul Fitri Pak? Setelah Idul Fitri. Dalam konsep halal bihalal.
kalau kita menangkap semangatnya awal adalah bagaimana seluruh saudagar, kan saya cerita dari awal bahwa provinsi ini adalah provinsi yang terkenal dengan sifat berdagang yang sangat tinggi, disebut saudagar kalau kita keluar. Ini kalau datang di Sulawesi Selatan ini, dia bisa membawa sesuatu atau potensi yang ada di Sulawesi Selatan ini bisa dimaksimalkan oleh para pengusaha-pengusaha atau saudagar kita yang sudah melanglang buana di luar selama ini. Nah, itu semangat awalnya. Mereka datang Sulawesi Selatan, melihat daerah kita ini, wah ternyata Sulawesi Selatan ini luar biasa, banyak potensi bisa kembangkan. Nah, mereka datang tentu disambut oleh para pengusaha dan saudagar yang ada di Sulawesi Selatan. Yeah. Semangat awalnya seperti itu. Nah, sehingga dinamakanlah Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM). Karena sifatnya hampir sebagian besar selain halal bihalal, persaudaraan dan silaturahmi, juga yang paling inti adalah bagaimana konsep ekonominya bisa tumbuh, sehingga kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ini bisa bersama-sama dengan Kamar Dagang dan Industri untuk memajukan Sulawesi Selatan ini dalam konsep kerjasama antar saudagar yang ada di luar dan yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini sudah berkembang dari tahun ke tahun. Memang ritmenya naik turun. Ya, kadang-kadang pengusaha yang datang itu luar biasa, kemudian tahun berikutnya biasa-biasa saja, atau berikutnya luar biasa lagi kembali gitu. Jadinya fluktuatif. Dan kita ketahui bersama, semakin kesini masyarakat kita semakin semakin bisa berimprovisasi terkait dengan bukan hanya saudagar Bugis Makassar, sudah bisa melebar gitu ke saudagar Jawa, saudagar Minangkabau, saudagar dari Aceh dan sebagainya, Kalimantan, sudah bisa berbaur gitu. Dan sehingga PSBM pada saat terakhir ini sudah tidak terkait antara saudagar Bugis Makassar saja, kita coba melebarkan. Apalagi banyak teman-teman kita di luar, saudara-saudara kita itu sudah dari pengusaha masuk menjadi pemimpin daerah. Banyak jadi bupati, banyak jadi wali kota di Kalimantan, di mana-mana, di Papua dan sebagainya. Sehingga ini membuka peluang kita yang ada di sini untuk berkembang ke sana. Bukan saja saudara yang datang ini mencoba mengembangkan di Sulawesi Selatan, tapi kita juga yang ada di sini bisa mengembangkan di luar, diri di luar. Jadi konsepnya sudah mulai seperti itu. Berubah. Ya, dan mudah-mudahan tahun ke-23 ini bisa menjadi kick off bersama setelah 3 tahun kita terpuruk. Sulawesi Selatan bisa bangkit untuk tahun 2024. Amin. Gitu. Kira-kira begitu konsep Pak. Awalnya seperti itu sehingga dalam perjalanannya terjadi sinkronisasi. Sinkronisasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Apalagi memang dari segi pemerintah pusat banyak sekali yang punya darah Sulawesi Selatan, banyak sekali. Tapi Pak, kalau hingga saat ini mungkin tanggapan Anda melihat bagaimana sih potensi para saudagar muda di Sulsel hari ini, Pak? Saudagar muda kita hampir sebagian besar karena ini merupakan daerah yang sifatnya turun-temurun. Saudagar kita ini sedikit banyak ya, terkait dengan keluarganya, terkait banyak. Ada juga yang secara otodidak menjadi saudagar muda. Tapi ada juga yang meneruskan usaha atau bisnis keluarga. Dan tentu fenomena seperti ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita sendiri bahwa target orang tua zaman dulu bahwa kamu jadi pegawai negeri, kamu jadi jaksa, menjadi polisi, itu sudah sama sekarang, dan coba kamu jadi pengusaha, coba kamu jadi pedagang, coba kamu jadi saudagar. Jadi hampir perciptaan saudagar muda itu sudah sederajat dengan cita-cita. Ya hampir sebagian juga orang tua dulu kan anaknya mau harapan jadi jaksa, jadi polisi, jadi pegawai negeri, jadi dokter dan sebagainya. Sekarang udah kamu jadi pengusaha. Nah, ini menjadi kebanggaan kita bahwa stok saudagar yang ada di Sulawesi Selatan ini bisa tetap ada. Selain yang tadi yang sudah turun-temurun itu, saudagar turun-temurun maupun saudagar yang tercipta berdasarkan otodidak atau keadaan yang sekarang.
Kita Oke punya Pak, stok banyak. ya kalau berbicara tentang mungkin itu di segi SDM-nya Pak ya. Kita kembali lagi berbicara tentang nanti perhelatan PSBM yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 ya Pak, kalau nggak Iya. salah. Kemudian apa kontribusi dari Kadin Pak? Mungkin salah satunya tadi apakah menghadirkan pengusaha-pengusaha Ya. untuk menjadi pembicara atau sebagainya, gimana Pak? Kalau selama ini Kadin selalu ex officio menjadi ketua panitia, Oke. ya, ataupun dia menjadi sekretaris atau panitia pelaksana inti Kadin. Oke. Kalau harapan saya sebagai Kadin bahwa pengusaha yang datang ini jangan hanya membawa saudagar dari Sulawesi Selatan aja di luar Sulawesi Selatan. Coba bawa pengusaha yang sifatnya udah kekinian gitu. Oke. Ya. Gimana Pak maksudnya kekinian? Ya contohnya misalnya, contoh Ya. ya, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Amin. Gimana Pak? Misalnya, Coba. salah satu perwakilan dari Tesla datang ke Makassar, Oke. mobil-mobil listrik datang ke Makassar. Kemudian para investor untuk masuk ke kawasan-kawasan pariwisata datang ke Makassar. Nah, itu harus diajak oleh saudara-saudara yang ada di luar. Coba kami himbau melalui Kadin untuk membawa gitu. Karena kita jangan berbisnis sama sesama orang Makassar aja, sama orang Bugis saja gitu. Sekarang zamannya udah globalisasi. Betul. Kita ketinggalan kalau terlalu Monoton, Pak. Ya, harus kita ajak juga pengusaha yang betul-betul sudah mendunia masuk ke Sulawesi. Sehingga kita bayangan kita Sulawesi Selatan menjadi daerah yang punya prospek investasi luar biasa. Betul, betul. Harus diajak seperti itu. Dan saya kira juga pengusaha yang ada di sini pikirannya jangan cari proyek. Ya, nyarinya ke Pemda sana, minta proyek APBN, minta proyek APBN, nggak usah gitu. Harus buka wawasan, kita ajak mereka berinvestasi di Sulawesi Selatan. Apalagi target kita di Sulawesi Selatan ini ada beberapa kawasan-kawasan ekonomi khusus akan kami buat. Seperti di Selayar, ya. seperti di Bulukumba. Kawasan ekonomi khusus adalah kawasan yang membuka dirinya terhadap investor dari luar. Semua bidang, pariwisata, pendidikan, infrastruktur, kelistrikan, telekomunikasi, semua ada bisa dibuat di situ. Nah, mudah-mudahan KEK yang ada ini, Selayar maupun Bulukumba, mudah-mudahan bisa terbentuk. Ini dan satu geopark Marus Pangkep, ini menjadi area untuk mendatangkan investor di luar negeri. Betul. Kalau geopark ini luasnya terbesar kedua setelah yang ada di Cina. Di sana bisa dikembangkan macam-macam karena dia sudah sampai ke Spermonde di kawasan Pangkep. Ya. Kemudian di sana ada kawasan karsnya luar biasa. Di dalam kars ada Bantimurang air terjun, ada rambang-rambang, ada leang-leang dan sebagainya. Ini kalau di konsep satu kawasan menjadi kawasan pariwisata, ini luar biasa. Gitu. Sama juga di Bulukumba dan di Selayar. Coba kita bentuk seperti itu, klaster-klaster ini kita bentuk sehingga mendatangkan investasi dari luar. Nah, ini Kadin harus berperan serta dan kami himbau jangan fokus terhadap saudagar Bugis Makassar saja. Iya, betul. Kita kembangkan sedikit PSBM ini. Kita kembangkan sedikit PSBM ini menjadi katakanlah summit investment summit dalam kategori luar negeri regional di Sulawesi Selatan. PSBM Investment Summit. Nah, undanglah para pengusaha nasional maupun internasional untuk datang ke sini. Insya Allah itu bisa akan lebih mengembangkan Sulawesi Selatan. Tapi untuk mengeksekusi ide yang ditawarkan oleh Pak Andri ini, itu tugasnya apa Pak? Kalau saya mewakili Kadin, tugas Kadin untuk menyampaikan itu. Jadi katakanlah di PSBM nanti pada serapat, kami akan sampaikan itu. Bapak-bapak yang kami hormati di atas ini adalah para pengusaha besar dari Sulawesi Selatan. Tolong mitranya di bawah juga, gitu. Jangan di sana aja gitu. Ya, kita ketahui PSBM tokohnya kan Pak Yusuf Kala, Pak Aksa Mahmud. Mereka punya mitra-mitra luar biasa dari luar negeri. Tolong Pak dibawa aja sekalian di sini. Supaya sekalian kita kenal, siapa tahu jodoh bisnis kita bisa jalan juga. Betul. Itu target kami. Kalau saya sih harapannya seperti itu. Kadin harus berperan serta, tidak hanya halal bihalalnya, tidak hanya silaturahminya, tapi dunia usahanya harus kita kembangkan. Lebih besar lagi. Apalagi itu target saya tadi. 2024 semua pemerintahan ini baru. Jadi kita bisa start sama-sama. Oke Pak, kalau untuk itu ini kan harapan ke depannya gitu. Kalau pertanyaan dari Tribuners mungkin dari tahun-tahun sebelumnya Pak, kan ikut serta terus nih Kadin dalam perhelatan PSBM ini Pak. Mungkin kalau dari Kadin punya pandangan keberhasilannya seperti apa Pak dari tahun sebelumnya?
Ada sih anggapan orang, kami nggak pernah mengukur soalnya. Oke. Nggak pernah mengukur sejauh mana hasil investasi yang ada ini terhadap hasil PSBM yang ada ini terhadap realisasi investasi yang terjadi. Kemarin sempat Pak Zainal Tahir di Bali bikin semacam geopark, Bugis Geopark di kawasan Benteng Sombawa itu. Ini harus dibantu untuk tetap dia beroperasi. Macam-macam. Tapi kan kita tidak mau yang seperti itu. Kita mau yang lebih global lagi gitu. Nah, ukuran-ukurannya memang adalah ketika PSBM terjadi harus ada semacam statement dari PSBM itu sendiri bahwa nilai investasi yang kami targetkan tahun 2024 sekian triliun. Yeah. Harus itu. Harusnya sehingga target itu bisa kami kawal untuk tahun 2024. Yeah. Dalam setahun atau dalam 5 tahun investasinya sekian nilainya. Harus itu. Jadi sehingga PSBM ini semakin ada gregetnya. Jangan hanya semacam halal-bihalal, salam-salaman gitu, ngomong bisnisnya bisnis APBN nggak usah gitu. Kita coba bisnisnya agak global. Nah, kemudian Pak, bagaimana target investasi? Mungkin kalau dari Bapak sendiri, kesibukan lainnya kan sebagai ketua dari Badan Promosi Pariwisata. Ya. Badan Promosi Pariwisata, Pak. Mungkin ada yang sudah ditargetkan nih, Pak. Sekitar berapa mungkin untuk investasi pariwisata? Kalau kebetulan saya juga ketua Badan Promosi Pariwisata daerah Sulawesi Selatan, tentu sektor pariwisata menjadi sektor tugas saya, menjadi sektor yang coba bangkit lebih cepat. Ya. Jadi target saya sesuai arahan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Gubernur, kami coba buka investasi di bidang perhubungan, bandara di Bulukumba sana. Kemudian kita coba buka penerbangan langsung dari Denpasar ke Toraja. Terus sekarang kan udah ada Toraja ke Balikpapan. Nah, kita coba linkkan ini dan ini langsung ke Singapura. Nah, kemudian seperti saya cerita tadi, kami bawa investor dari luar untuk mengembangkan geopark Maros Mangkep dan kawasan ekonomi khusus yang ada di Bulukumba dan Selayar. Kalau jumlahnya sampai 100 sampai 150 miliar itu target dari Badan Promosi. Tapi tentu teman-teman lain yang juga berkecimpung di bidang pertambangan, nah, kita punya vale yang luar biasa. Mudah-mudahan Pemprov bisa membuka vale ini untuk sehingga pengusaha-pengusaha sih bisa juga berkontribusi menggarap area vale itu. Nah, dan kalau ini bisa terbuka, maka seperti saya ceritakan, kita harus punya semangat yang sama bahwa kita punya semangat membuat daerah yang mampu membuat energi yang terbarukan. Seperti baterai mobil listrik tadi. Kita punya di sini potensinya. Dan ini kan menjadi kerja-kerja kita semua, bukan hanya Kadin. KKSS harus ikut, pemerintah juga harus ikut untuk pengembangan itu. Nah itu. Nah ini dalam PSBM nanti target kami adalah harus ada target yang dicanangkan di sini. Sekian triliun Sulawesi Selatan investasi. Kalau dari Kadin sendiri sudah punya pemikiran, Pak? Kami sudah punya pemikiran seperti itu. Kemudian pada saat nanti kami sampaikan, mungkin dalam persiapan ini, coba saya akan bicara dengan Pak Ketua untuk para saudagar yang akan datang ke Makassar ini, jangan hanya bawa dirinya saja, bawa mitra kerjanya sekalian. Ya, mari ke Sulawesi Selatan gitu. Ke Sulsel istilahnya. Iya, dipanggil secara langsung ya Pak? Iya, panggil kami potensi ada. Pak, dengan tadi adanya target Bapak sendiri mewakili Kadin dan juga Ketua Badan Promosi Pariwisata, tentunya ini juga akan membuka lapangan pekerjaan dong bagi masyarakat? Iya, pasti. Karena mereka yang datang ini bukan hanya bawa kapitalnya, bukan hanya bawa teknologinya, mereka akan bawa SDM-nya juga dari sana. Nah, kalau kita tidak siap, SDM mereka yang akan datang. Tapi kalau kita siap, maka SDM yang ada di Sulawesi Selatan ini akan menyambut mereka. Gitu. Semakin banyak datang, semakin berpotensi sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Selatan ini akan turut kecipratan lah. Betul. Itu harus terjadi. Ini kan soal potensi yang ada di Sulawesi Selatan, Pak. Kemudian kalau kita membahas tentang pariwisatanya, Pak, untuk menyasar ke tempat wisata atau destinasi wisata ini, apakah infrastrukturnya sudah baik, Pak? Betul.
Itu catatan penting juga, ya. Target kami ini Toraja, Ya. Bulukumba, Bone. Ini adalah satu klaster wisata yang bisa dijangkau dalam satu periode masa wisatawan gitu, sekitar seminggu atau 10 hari. Ya. Harus bisa menjangkau ini. Karena harus menjangkau ini, maka infrastruktur yang ada harus disiapkan, ya. Betul. Kita ke Toraja 8 jam. Kalau cuma jalanannya aja, ini sangat membuat bosan. Kita ke Bira 6 jam. Kalau cuma jalanannya aja, sangat membuat bosan. Ya. Ke Bone 5 jam, 4-5 jam. 4 jam tengah. Kalau cuma jalanannya aja, sangat membosankan. Jadi jarak antara Makassar Toraja, Makassar Bone, Toraja Makassar Bulukumba, Toraja Bone dan Bulukumba Bone, harus ada infrastruktur yang disiapkan dalam sektor pariwisata. Misalnya kalau kita menuju Toraja, harus siapin apa gitu. Ada geopark terbentang dari Makassar sampai dengan Baru. Bikinlah agenda di situ, ya, sehingga kita untuk ke Toraja tidak harus tidur di mobil terus bangun, singgah gitu. Kalau singgah berarti ekonominya akan bergerak di Maros, di Pangkep, di Baru. Begitu juga dari sini, Go harus punya, Takal harus punya, Jeneponto, Banteng harus punya sampai ke Bulukumba. Bone juga begitu, lewat Sopeng dan sebagainya atau lewat Sinjai harus punya infrastruktur pariwisata, sehingga kita bisa menjadikan target Sulawesi Selatan menjadi Bali kedua. Bali ini dari satu daerah ke daerah lain penuh dengan atraksi, penuh dengan infrastruktur yang baik gitu, sehingga tidak membosankan. Nah, kita harus ciptakan ini. Semangatnya harus mumpung, saya cerita sekali lagi, mumpung semuanya pemerintahnya kan baru. Program harus masuk di sini di dalam RPJM mereka masing-masing untuk membuat semacam atraksi dan infrastruktur pariwisata di semua daerah yang dilalui ini. Kalau itu bisa tercapai, maka wisatawan akan datang ke Sulawesi Selatan. Jadi ini catatan penting bagi yang akan duduk ya Pak di tahun 2024 nanti. Ya, kita nggak bisa lepas dari politik. Usaha ini nggak bisa lepas dari politik. Ya. Apalagi mungkin teman-teman di Kadin yang ada di pengurus Kadin ini banyak akan masuk ke dalam kancah politik, menjadi anggota DPR, menjadi anggota DPRD atau menjadi wali kota, bupati. Jadi ya, harapan kami mereka yang pindah jalur ini bukan berhenti menjadi pengusaha, tetap menjadi pengusaha dengan istilahnya memberi jalan bagi dunia usaha di daerahnya. Itu harapan kita, sehingga tadi tanya Mbak Vio, ya kita kekurangan infrastruktur memang harus terjadi di Sulawesi Selatan di masa yang akan datang. Betul Pak. Supaya bisa tumbuh. Iya. Jalanannya jangan rusak dong. Jangan lubang-lubang. Tapi sekarang saya gubernur sudah membenahi itu infrastruktur. Saya kira targetnya adalah itu. Saya nggak tahu sih kalau kebunnya udah diperbaiki atau enggak. Kayaknya ada beberapa yang sudah baik. Ada beberapa yang baik. Ada yang potong kompas dari Jeneponto lewat Sinjai, terus ada sudah baik. Sudah. Nah, kalau itu bisa capai, maka jarak di Sulawesi Selatan tidak jauh lagi. Apalagi kalau diisi dengan atraksi antaranya, waduh enak sekali. Oke Pak, ini kan kalau berbicara tentang pariwisata Pak, tentu kalau dikaitkan dengan PSBM Pak, apakah ada bentuk kesinergi yang dilakukan, baik itu dengan Pemprov, Pemkab dalam memajukan pariwisata Pak? Saya lihat begini, pemerintah provinsi selalu berusaha keras untuk membuat satu program yang sama dengan kabupaten kota. Persoalannya adalah di kabupaten kota kadang-kadang mereka punya RPJM lain lagi gitu. Jadi kita perlu satu semangat yang sama untuk membuat satu persepsi membangkitkan ekonomi di tingkat pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Ada juga pemerintah kabupaten kota yang fokus di pembangunan infrastruktur gitu. Ada juga yang fokus di bidang ekonomi kreatifnya, ada yang fokus di bidang budayanya gitu. Nah, ini harus sama sebenarnya iramanya gitu, harus sama. Kadang-kadang ya memang hambatan-hambatan politik dan sebagainya menjadi satu handicap tersendiri dalam pengembangan ekonomi di Sulawesi Selatan. Tapi kalau semangatnya sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus apa yang dicanangkan di tingkat provinsi harus tegak lurus sampai ke bawah gitu. Khusus untuk dunia usaha aja gitu. Kalau dunia lainnya terserah mungkin ada kepentingan masing-masing kan, tapi khusus dunia usaha harus sama lagunya. Antara KKSS,
Kadin, Pemprov, Pemkat atau Pemko. Harus sama lagunya untuk pengembangan dunia usaha. Jangan beda supaya kita targetnya jalan. Kadang-kadang kan memang begitu, pemerintah provinsi kasih izin. Kabupaten kota, izinnya ribet banget gitu. Atau sebaliknya juga. Kota udah kasih izin, di provinsinya lama. Nah ini kan kadang-kadang iramanya tidak sama gitu, tidak satu frekuensi kan. Ini harus satu frekuensi. Berarti masih jadi catatan juga ya Pak? Catatan tersendiri memang, catatan tersendiri. Jadi memang pada saat PSBM nanti, semangatnya pertama adalah bagaimana Sulawesi Selatan ini maju di sektor ekonomi. Harus sama. Harus kita punya semangat yang sama untuk meningkatkan investasi di Sulawesi Selatan. Kemarin kami sudah ajak waktu di Tourism Investment Summit, kami hadirkan Kementerian Investasi, terus Dinas PTSP dan perizinan untuk hadir di situ. Harusnya ada MOU yang tanda tangan, cuma nggak sempat ketemu gitu. MOU yang tanda tangan adalah memberikan kemudahan dalam birokrasi untuk investasi di Sulawesi Selatan. Jangan ada hambatan. Sini pajaknya 10%, sana pajaknya ada tambahan lagi 1%, ada lagi macam-macam. Jadinya 20%. Wah itu memberatkan gitu. Jadi ini harus ada semacam satu kesepahaman. Ya, satu kesepahaman, satu skim sifatnya skim pembiayaan atau skim fasilitas retribusi dan sebagainya yang sama. Jangan beda-beda gitu. Nah, kemarin tidak sempat ditandatangani karena belum ketemu. Karena ini summit yang pertama, mudah-mudahan summit yang kedua di Maret tahun yang akan datang itu sudah bisa ketemu. Oke, kita doakan mudah-mudahan proses summit kedua ini akan berlangsung lebih sempurna lah Pak istilahnya ya Pak. Ya, kami coba seperti di Davos di Swiss, mempertemukan antara B2B, business dan B2G, business to government. Maupun B2C, business to customer. Jadi langsung kita ketemukan di situ. Pembelinya, pemerintahnya, pengusahanya. Itu kita coba buat di mudah-mudahan di PSBM ada semangat yang sama. Betul ya, Pak. Kita buat seperti itu sehingga di tahun 2024 yang akan datang sudah ketemu. Oke Pak. Kalau begitu for the closing statement Pak, mungkin ada harapan yang mau disampaikan terkait baik itu kegiatan PSBM 2023 atau juga terkait harapan kepada Kadin dan masyarakat, silakan Pak. Oh ya, terima kasih para Tribuners, Mbak Vio dan teman-teman di Tribun. Tentu harapan kita di Kadin adalah bagaimana Sulawesi Selatan ini menjadi provinsi yang terkemuka di Indonesia Timur dalam pengembangan ekonomi, dalam penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan ini tidak bisa kerja sendiri. Kadin mengharapkan peran serta daripada pemerintah provinsi, dari keluarga Sulawesi Selatan dimanapun berada, maupun dari pemerintah kabupaten kota, dan terutama dari para pelaku ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan. Mari kita sama-sama duduk bersama, mumpung tahun ini adalah tahun kita mulai seolah-olah kita kick off kembali, kita samakan persepsi dalam rangka mengisi pembangunan di Sulawesi Selatan. Tahun politik biarkan berjalan, tapi kita juga perlu pondasi dan persiapan yang kuat dalam rangka menyambut pemerintahan yang baru. Betul. Tahun 2024. Dan saya kira masyarakat Sulawesi Selatan yang baik yang ada di luar Sulawesi Selatan maupun yang ada di Sulawesi Selatan sama-sama menginginkan provinsi ini akan menjadi provinsi yang sangat maju di masa yang akan datang. Untuk itu kuncinya adalah duduk sama-sama, bersinergi sama-sama ya Pak, berkolaborasi sama-sama. Kolaborasi. Oke, kolaborasi. Iya. Jadi kolaborasi dan sinergi. Kolaborasi ya dan sinergi. Dan ada aksinya gitu. Iya, bukan hanya sekedar kata-kata ya Pak. Iya. Oke, amin. Tentunya kita mengharapkan semua kerja-kerja dari semua elemen begitu Pak terlibat. Terima kasih Pak Andri atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih Tribuners yang sudah menyaksikan podcast kami hari ini dan teman-teman di Tribun. Terima kasih. Oke, sehat dan sukses selalu Pak Andri. Ya. Saya juga sampaikan kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini, jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Fiona Ciretno mewakili Pak Andri dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.